pertanyaan saya Pak Mahfud, kalau misalnya diajak Pak Prabowo pun sebetulnya Anda mau. Jadi apa bedanya Ganjar dengan Prabowo? Beda. Bedanya? Kalau bertiga begini kan kita ingin satu, saya minta maaf ya, ini soal citra politik aja, soal citra politik, bukan soal benar atau salah. Misalnya kalau saya dengan Anies, kenapa waktu itu saya menolak? Mungkin citra penggunaan politik identitas itu belum banyak hilang gitu ya, sehingga agak tidak mudah menjelaskannya gitu kan, bagi saya mungkin tidak benar, tapi itu kan citra yang ada di publik. Pak Prabowo juga menurut saya sudah terlalu senior gitu ya, sehingga meskipun saya tidak pernah bilang iya dan bilang tidak kepada Pak Prabowo, tapi rasanya kalau saya lihat dari tim suksesnya, orientasinya bukan ke orang seperti saya. Itu bukan orang seperti saya. Memang Anda seperti apa, Pak? Hah? Anda itu seperti apa? Itu saya disebutkan oleh Bu Mega kemarin. Iya kan? Kenapa Bu Mega milih pembela saya? wong cilik? Iya, ya kayak gitu. Dan ya lurus-lurus saja lah gitu. Artinya enggak apa? Iya belak-belakan gitu. Saya kira sama yang dikatakan Pak Ganjar tentang saya kan selalu itu. Dan saya merasa bisa saling melengkapi dengan Pak Ganjar. Karena saya tidak punya benturan emosional, psikologis dengan Pak Ganjar. Saya berpikir, saya dengan Pak Ganjar itu ya cocok-cocok saja ya. Artinya begini, misalnya Pak Ganjar jadi presiden, ada satu masalah, saya kerjakan, pasti dia tidak akan komplain. Itu kira-kira udah benar gitu. Seumpama Pak Ganjar ngerjakan sesuatu, dia minta bantu, minta dukung, pasti tidak ada masalah. Tidak akan ada saling menyembunyikan, wah saya dukung ini, saya dukung ini, untuk apa sih? Oke. Kalau saya sama aja, ini kan untuk negara. Perasaan saya begitu dengan Mas Ganjar. Kenapa? Saya kan udah lama kenal beliau. Sejak dulu di DPR. Beliau gubernur, saya sering makan di kantornya. Beliau pernah makan ke rumah saya. Diskusinya sama, diskusi tentang bagaimana meluruskan reformasi untuk masa depan Indonesia. Itu sungguhan, udah lama. 2004 kami sudah satu kantor dulu. Cuma saya ke MK, sesudah itu berapa saat kemudian beliau ke gubernur, di situ sering ketemu. Tapi yang jelas dulu juga Pak Mahfud mau diajak Pak Jokowi jadi wapresnya. Ya. Begitu pertanyaan saya, apa beda Pak Ganjar dengan Pak Jokowi? Ya kesederhananya sama. Ya pada waktu itu kan memang Pak Ganjar tidak calon, yang calon waktu itu Pak Jokowi, yang ngajak Pak Jokowi waktu itu. Ada lagi dong. Apa lagi? Apa bedanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar? Apa? Kalau dengan Pak Jokowi bajunya udah dijahit, nggak usah dipakai. Dengan Pak Ganjar nggak usah jahit baju, langsung dipakai. Jadi maknanya apa? Kalau dengan Pak Jokowi itu apa dengan itu menyimbolkan apa, Mas Ganjar? Ya kalau orang kawan-kawan tadi ngomong, Pak Mahfud bercerita bajunya ini apa ya? Gitu. Bajunya ini sudah 5 tahun yang lalu, diceritakan dititipkan kepada ibunya. Ternyata baru 5 tahun kemudian dipakai untuk posisi sama-sama wapres. Dulu kan dijahitnya untuk wapres. Nah. Lalu apa bedanya? Ya dulu jahit nggak jadi, sekarang jadi gitu aja. Sekarang nggak jahit jadi. Nggak jahit, langsung jadi. Kalau dulu jahit nggak jadi. Dan itu beliau datang ke rumah saya sebagai gubernur. Saya ajak makan di rumah saya dan kita berbincang. Saya kayaknya akan mendampingi Pak Jokowi. Mohon dukungan. Oh saya dukung Pak. Saya langsung buat acara waktu itu di UGM untuk kita dukung. Nggak jadi gitu ya. Ya sudah, itu skenario Allah gitu kan. Dan ternyata ketemu, maka pada saat kita ketemu langsung klik aja. Langsung klik. Dan kenapa kemudian memakai hari ini? Saya juga tadi dapat video dari Mas Rizal Mustari dan pertama akan ditunjukkan. Boleh ditunjukkan di sini tidak sih supaya kita juga bisa melihat ini, jadi baju itu Anda titipkan ke ibunda ya? Iya dulu, ketika tidak jadi kan rame tuh. Oh bener ya. Anda titipkan. Ini baru saya ambil tanggal 16 kemarin. Nah, Bu, saya mau ngambil baju yang dulu saya titip gitu. Nah, itu. Dan Anda memakai ini sekarang untuk menyimbolkan apa Pak Mahfud? Anu aja untuk apa namanya ya, nggak tahu. Pokoknya memberi sentuhan tersendiri kalau pakai baju ini. Karena dulu begini kan, saya diminta ke istana untuk membuat baju. Saya bilang saya nggak usah ngukur lah, saya kasih baju saya yang cukup. Nah, saya kirim ke situ, ini ya, baju saya yang bagus. Tapi saya nyiapkan juga baju sendiri gitu. Nah ini yang nyiapkan baju saya mau pakai ini karena waktu itu sudah dipesan pakai baju putih, kemudian naik sepeda dengan Pak Jokowi gitu. Nanti saya sudah diumumkan pidatonya Pak Mahfud ini. Nah tiba-tiba ketika diumumkan bukan saya, kan itu kan. Nah, padahal saya sudah nyiapkan baju, lalu saya titip ke ibu.
Ini apakah ini juga sebetulnya pesan Anda untuk Pak Jokowi yang saat ini sedang tidak berada di Indonesia? Anda memakai baju itu pesan tertentu untuk Presiden Jokowi? Nih akhirnya saya jadi. Apakah itu? Enggak juga membuat romantisme pada diri sendiri, romantisme politik aja. Enggak ada pesan apa memangnya yang mau disampaikan ke Pak Jokowi tentang itu. Itu pengalaman saya sendiri. Ya, Begitu ya, Pak? Romantisme politis saja. Karena kalau kita mau kilas balik yang terjadi 5 tahun lalu, salah satu alasan kenapa kemudian yang disampaikan, kenapa akhirnya Pak Mahfud tidak jadi wapres ketika itu adalah karena salah satunya dikhawatirkan kalau jadi wapres Pak Jokowi yang hanya tinggal 1 periode, itu nanti Pak Mahfud akan bisa jadi calon presiden yang paling kuat di 2024 ini. Jadi seperti memelihara anak harimau atau anak macan tuh kalau wapresnya Pak Mahfud ketika itu. Tapi itu bukan analisisnya Pak Jokowi, itu analisisnya partai politik aja. Yang saya dengar dari misalnya dari penjelasan Romi, orang takut karena katanya ya enggak apa-apa gitu. Ini Dan kan ketakutan itu aja. sekarang, Mas Ganjar, Anda tidak takut memelihara anak macan, Mas, kalau jadi wapresnya Pak? Ini Yang saya lebih tua Pak. Ini anak Macan. macannya gimana? Ini orang tua macan, ini Enggak. anak macan. Yang saya lebih tua kamu. Enggak. Tapi apakah analogi yang sama? Enggak. Ketika dulu takut nih kalau jadi wapres nanti bisa jadi capres. Nah, Mas Ganjar kalau jadi presiden ini nanti bisa jadi saingan Mas Ganjar loh. Ya nggak mungkin lah kalau saya sama beliau saingan. Beliau wapres kok, saya capresnya gitu kan. Saya presiden, beliau wapres. Kita tinggal membagi tugas, membagi pekerjaan karena kita punya sama-sama, saya kira ya, nilai yang sama. Mbak, siapapun kan bisa jadi apapun. Selebihnya adalah komitmen yang mesti dijaga. Nggak terlalu sulit. Dan untuk menjaga seorang Pak Mahfud dari statement, keinginan politik, saya tidak melihat di aura Pak Mahfud itu ngoyo. Enggak pernah ngoyo kan? Kapan saya pernah ngoyo? Ngotot gitu, saya kira enggak. Bajunya aja dititipin gitu. Dititipin simpen dulu. Allah kasih kesempatan. Kira-kira gini mungkin ibunya, tenang aja Fud, nanti akan ada tiba waktunya sekarang gitu kan. Jadi menurut saya Pak Mahfud bukan orang yang menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan dengan segala cara. Jadi menurut saya Jadi tidak sampai harus ada kontrak politik berjanji setia sehidup semati sampai Ini kalau masih nanti Ganjar. dipilih. Enggak. Tidak Kita ada. cukup shake hand terus kemudian kita saling mempercaya. Karena kalau mau juga bicara sambil bergurau yang prinsip-prinsip sudah, Mas Pak Mahfud setuju tetap salaman lalu bergurau-gurau ya. sudah. Pakai kontrak politik yang sudah tahu pikiran masing-masing tuh sudah tahu kami. Kayak baru kenal gitu kan. Dan ragu ini kan trust itu penting ya dibangun. Saya mau tanya, mungkin masih soal ini, Mas. Apa menurut Pak Mahfud kekurangan yang bisa dilengkapi dengan kehadiran Anda pada pasangan ini dan juga sebaliknya, Mas Ganjar? Saling melengkapinya itu dari sisi apa? Saya kira kalau itu bukan analisisnya pada saya, yaitu apa kekurangan dan kelebihan kami masing-masing tuh di partai politik koalisi mestinya ya yang membuat scoring. Tapi menurut Anda yang Anda bisa tutupi, saling menutupi, Tapi saya melengkapi? merasa kalau track record saya itu di penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya kira saya kalau dari pidato Bu Mega maupun pidato-pidato Pak Ganjar kan saya diharapkan di situ dan mungkin saya bisa dengan itu asalkan nanti Pak Ganjar dengan saya jelas bahwa saya punya tugas ini tetapi tidak mutlak di tangan saya, ini tetap di tangan presiden. Cuma saya tidak akan hanya formalitas sebagai wakil presiden saja ngurusin, tapi juga sampai pada urusan-urusan penegakan teknisnya, operasionalnya ke bawah gitu. Oke. Dan Mas Ganjar melengkapi dari sisi apa, Mas? Beliau punya pengalaman, Mbak. Orang kayak Pak Mahfud agak jarang. Di 3 cabang kekuasaan ya, legislatif, yudikatif, eksekutif, beliau pernah semua. Saya baru 2, belum pernah di yudikatif, beliau pernah. Jadi artinya ketika kita memitigasi sebuah keputusan yang akan diambil katakan, saya yakin saya bisa berdiskusi dengan beliau. Jadi ketika ada potensi-potensi ini agak sulit, saya pernah memetakan, kalau itu sulit kira-kira bagaimana kita menyelesaikan. 3 hal. Pak Mahfud, kita sepakat, kita salaman, kita akan membereskan atau menuntaskan reformasi. Tentu ada agendanya, setidaknya ada 10 waktu itu kalau nggak salah. Dari apa yang ada itu, regulasi sudah banyak berubah. Mestinya kita baik dong. Kelembagaan dan sistem sudah pernah dirubah.
mestinya juga lebih baik. Nah terakhir aktor. Apakah aktor yang akan melaksanakan itu cukup punya komitmen tinggi, integritas tinggi, ini yang mesti kita siapkan. Maka ketika kemudian kita akan memitigasi, saya kira Pak Mahfud akan menjadi partner yang enak. Pak, secara yudikatif, prakteknya seperti apa? Beliau kan kalau ngomong soal mafia hukum, belak-belakan kan. Pengacara, jaksa, hakim, kepolisian, partai politik, kekuasaan dan sebagainya kan beliau buka. Dan saya suka yang seperti itu. Untuk dibuka, untuk mengingatkan. Gitu. Sehingga kita tidak akan berpura-pura. Itu ada pada beliau. Sehingga kalau mungkin, Mas Ganjar ada sungkannya. Udah ini Pak Mahfud yang ngomong. Gitu. Atau sebaliknya barangkali Pak Mahfud menyampaikan, ini Presiden mesti ngomong. Oke Pak, kita mitigasi berdua ya. Kita akan bicara dengan para tokoh-tokoh, kita akan sampaikan. Mas Ganjar, apa contohnya menurut Mas Ganjar penegakan hukum yang selama ini abu-abu? Banyak kan Mbak. Ketika ada kasus dan kemudian tidak segera diputuskan berlarut-larut, maka kemudian orang akan menilai bahwa kita memang tidak serius. Kita tidak serius. Kita pernah kok mengalami problem-problem ketika dulu KPK ya ada masalah gitu kan. Terus kemudian ada kepolisian, ada kejaksaan. Ini kalau seperti ini siapa yang harus memutuskan? Atau masalah-masalah yang muncul dari masyarakat. Loh kok kami nggak segera ditangani? Itu cerita yang kita cukup banyak albumnya sebenarnya. Lalu pertanyaannya kan satu dari rakyat itu. Terus gimana? Nah kalau kemudian pemerintahan yang tertinggi tidak mengambil sikap, kepercayaan akan hilang. Maka saya bayangkan, kita mencoba bersimulasi dan berimajinasi. Pak Mahfud, saya minta tolong untuk dibantu diselesaikan persoalan ini. Bisa deduktif, bisa induktif. Tapi harus selesai. Dan ini akan bisa kita jadikan modeling untuk kemudian kita perintahkan. Kapolri, kejaksaan gitu kan. Untuk melaksanakan itu sesuai dengan apa yang sudah diperiksa, sudah dibereskan, dan kemudian itu menjadi satu benchmark. Makanya saya bilang, sudah tegas saja. Mbak, pengalaman nih Mbak. Umpama saya jadi gubernur 10 tahun. Ketika sebuah persoalan macet di masyarakat, itu muncul di pemerintahan untuk bisa menyelesaikan, sektoralnya tidak mau menyelesaikan, terus kita diam, sampai kapanpun nggak selesai. Maka siapa yang harus menyelesaikan? Yang tertinggi. Maka siapa? Saya sendiri waktu itu. Dan ini adalah miniatur ketika nanti kita menyelesaikan di level nasional. Maka partner saya menjadi penting untuk itu. Dan saya kira energi Pak Mahfud cukup tinggi untuk itu. Jadi menurut saya itu sesuatu yang tidak sulit untuk kita bisa berdua membuat list persoalan-persoalan yang harus mendapatkan prioritas penyelesaian. Maka saya katakan tadi, sudah saatnya. Hitam putih tidak abu-abu dalam penegakan hukum itu dilaksanakan. Dan itu bisa kita hangatkan hari ini dengan masing-masing konsepsi yang ada dan tidak menakutkan. Jangan juga nantinya pada saat penegakan hukum dilakukan menakutkan orang. Jangan-jangan saya dicari-cari. Jangan-jangan kemudian kami akan ditembakin. Enggak, bukan itu. Dari persoalan yang ada ini, yang selama ini tidak pernah selesai, yuk kita selesaikan. Kita mesti punya komitmen itu.